Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid As-Soba yang semoga Allah merahmati kita semua dan menjaga kita semuanya. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kemudahan kita untuk bisa bermujalasah di malam ini, malam yang sudah masuk tanggal berapa? 3 ya, 3 Rajab 2 Januari 3 Januari ya, 3 Januari. Salam dan salam untuk Nabiullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat serta pengikut yang setia sampai hari kiamat. Malam ini saya tidak melanjutkan kajian 5 obat hati, tapi ini karena ingin merefleksikan waktu yang berjalan dengan cepat. Kita mengulang kembali tema surat Al-Hasyr ayat 18 untuk kita renungkan, karena di antara tanda dekatnya kiamat itu, akhir zaman adalah terjadinya taqarrubuz zaman, waktu yang taqarrub, waktu yang semakin mendekat. Maksudnya itu kalau cepat gitu ya. Baru kemarin tahun 2024, sekarang tahun 2025, nggak terasa secepat berjalan. Nah, berjalannya waktu ini kalau tidak kita sikapi, renungkan dengan baik, kadang-kadang tanpa terasa waktunya hilang percuma tanpa ada manfaat sama sekali. Padahal Imam Hasan Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Yabna Adam, innama antal ayyam." Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Jika waktumu telah berlalu, maka sebagian tubuhmu telah berlalu. Maksudnya dirimu telah kehilangan waktu yang nanti akan segera menuju kepada kematian. Ini yang diingatkan oleh Imam Hasan Basri rahimahullah. Nah, malam ini kita membahas surat Al-Hasyr yang di situ ada nasihat dari Allah untuk menjaga, untuk memperhatikan waktu kita. Saya bacakan, mari. Ini lagi rada flu dikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu dulu satu ayat, nanti kalau ada waktu lanjut ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok, apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Maksudnya hari esok adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabir, sesungguhnya Allah itu khabir, maha mengetahui, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan. Jemaah sekalian, mari kita renungkan. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ini seruan Allah untuk spesial orang-orang beriman. Yang kita ingat sahabat
senior ulama tafsir Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau ada ayat memanggil ya ayyuhalladzina amanu asgha sam'aka, perhatikan betul telingamu, perhatikan dengan telingamu, dengan matamu, karena sebentar lagi kau akan dapat perintah kebaikan atau larangan keburukan yang itu manfaatnya untuk dirimu dari Allah Ta'ala. Apa perintah Allah? Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Ini perintah yang sering sekali terulang-ulang dalam Quran, dalam hadis juga banyak. Karena apa? Ini perkara yang paling penting dalam kehidupan ini, yang paling penting takwa. Antum dan saya mau apa saja, rumusnya takwa. Asal sudah takwa masuk ke hati, semua urusan mudah insya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang punya problematika kehidupan, modal takwa, ada makhrajnya, ada jalan keluarnya. Bahkan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya teringat dulu ketika menemani para dokter ke Suriah, ke Turki. Orang-orang sana kan sedang menderita itu, dibomi oleh Basar Asad dan rezimnya sekarang sudah alhamdulillah sudah kabur itu. Tapi karena banyak di antara mereka yang bertakwa itu di dunia yang dari beritanya kayak wah ngeri itu. Tapi makannya enak-enak. Bahkan mungkin makanan saya paling enak waktu itu dibanding kalau di Indonesia. Indonesia kan main telur, tempe, tahu. Yang kono dikasih makan tuh apa? Sambel Pak, yang itu loh Pak. Kambing yang diguling terus. Itu sering sekali. Enggak gitu ya, pokoknya itulah rezeki Allah yang Allah berikan min haitsu la yahtasib, dari untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, untuk orang-orang yang sabar di jalan Allah itu karena mereka berjuang melawan rezim Bashar yang sangat anti kepada Islam. Kalau ada pemuda kok jenggoten, pemuda sholat subuh kok ke masjid, langsung hilang beberapa hari kemudian karena dianggap ekstremis dan teroris. Itulah Bashar al-Assad. Alhamdulillah Allah telah kalahkan. Wattaqullah. Nah, jadi termasuk modal yang paling utama hidup ini ya ini. Maka fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Termasuk kalau mau ngasih warisan pada anak-anak, itu bukan tukok kayak mobil yang mewah, tanah yang banyak, tapi wariskanlah takwa. Artinya dididik supaya menjadi orang yang bertakwa. Karena apa? Sumber kemuliaan kemudahan bagi hidup anak-anak kita. Bukankah kita tahu siapa khalifah yang adil, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau ini ketika mau wafat diberikan masukan oleh para pembantunya, keluarganya, wahai khalifah, Anda ini pemimpin negara yang luas, Asia, Afrika, makmur rakyatnya. Tapi pada masa beliau kan nggak ada yang minta-minta itu karena cukup semua. Tapi Anda sendiri tidak punya apa-apa. Kalau Anda meninggal, anak Anda ini gimana hidupnya? Oh, nggak memberikan warisan yang berharga untuk anak-anak. Apa jawaban beliau? Wahai saudaraku, ketahuilah aku telah mewariskan ketakwaan kepada anak-anakku. Maksudnya beliau didik, beliau arahkan sehingga punya anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang otomatikal melaksanakan perintah Allah, menjalankan Allah. Ternyata setelah beliau wafat, beberapa bulan kemudian anak-anaknya menjadi pedagang-pedagang kaya raya, ahli sodakoh. Modalnya apa tadi? Takwa. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang yang mikirnya malah bukan takwa, tapi modalnya modal macam-macam ya, modal kudu sekolah ini kudu, iya itu oke, tidak apa-apa, tapi jangan lupa intinya adalah takwa itu. Nanti kalau takwa itu muncul, insya Allah Allah akan berikan banyak kemudahan. Orang belajar mau pinter,
wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa kepada Allah, Allah akan mengajari kamu ilmu. Rumusnya takwa. Kita kepengen dapat pahala yang besar. Wa may taqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dzim lahu ajra. Saya bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah besarkan pahalanya. Makanya dulu ada Qabil dan Habil sedang berkorban kepada Allah. Yang diterima korbannya siapa? Habil, karena Habil tulus takwa. Masjid itu akan berdiri kalau usisa alat takwa. Maka ini jamaah sekalian, takwa itu apa? Takwa itu intinya al khaufu birabbil jalil, takut pada Allah, yang akhirnya menjadikan seorang hamba bersemangat melaksanakan perintah Allah dengan sukacita karena mengharap pahala Allah, dan berusaha untuk menjauhi larangan Allah karena takut dengan keagungan Allah dan siksa Allah. Itulah takwa. Semakin bertakwa, semakin nyaman menikmati ibadahnya pada Allah Ta'ala. Orang-orang bertakwa ini ya kayak para sahabat itu. Para sahabat, ayat ini kan ceritanya waktu itu Nabi kedatangan suku Mudhar yang sangat miskin, pakaiannya compang-camping. Nabi kasihan, beliau naik mimbar baca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Langsung untuk beramal soleh. Langsung para sahabat ada yang bawa kurma segantang, ada yang sepikul, macam-macam gitu ya. Mereka bersegera karena dengan takwa mengharap pahala Allah Ta'ala. Kemudian Nabi bersabda, man sanna fil islami sanatan hasanatan falu ajru man amila ta'dahu. Siapa yang memulai sunnah kebaikan dalam Islam, maka dia mendapat pahalanya dan pahala setiap orang yang mengikutinya. Nah, ini ayat ini terkait dengan kisah tersebut, yang artinya betul-betul takwa ini menjadi kunci untuk memudahkan kebaikan. Makanya orang yang sudah diberi Allah takwa itu biasanya ya otomatiknya kuat, otomatikal untuk ketaatannya sangat kuat. Nah, saya mas sekalian, kira-kira apa langkah yang bisa membuat kita bertakwa itu ya? Setelah pentingnya takwa, takrif takwa seperti itu, bagaimana biar kita bertakwa? Yang pertama, paling tidak itu sering berdoa pada Allah, minta takwa. Karena yang menguasai hati itu siapa? Allah. Hati itu Allah yang menguasai. Inna qalba ibni Adam baina usbayir rahman. Nah, hadis yang seperti itu bunyinya kurang lebih. Sesungguhnya hati anak Adam berada di antara dua jemari Ar-Rahman. Iqalibu kaifa yasha. Allah akan bolak-balik hati terserah Allah mengendaki. Dari situ maka harus minta pada Allah, sering minta pada Allah. Dengan sing apal doa yang mana? Silahkan. Nabi telah mengajar doa-doa minta takwa, diantaranya Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta huda, petunjuk, tuqa, ketakwaan, iffah, harga diri, dan ghina, kecukupan, cukupan hati terutama. Atau doa Nabi yang lain, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, datangkan kepada jiwaku ketakwaannya dan kesuciannya. Anta khairu man zakkaha. Engkau sebagai zat yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah wali, pemilik, pelindung dari jiwa itu. Silakan, ini sering kita baca habis sholat. Termasuk Nabi itu kalau mendongak ke langit sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ini Nabi yang jelas-jelas imannya kuat masih minta pada Allah seperti itu. Ya, nyontohi kita ya. Maka kita harus sering-sering meminta pada Allah agar Allah kasih kita takwa. Ini istilah harta terbesar. Kemudian
Apalagi ya seperti ini, kita mencari ilmu, ilmu nafi, ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah, ilmu yang mengingatkan tentang kekuasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan tentang akhirat, tentang neraka jahanam. Itu nanti akan menguatkan takwa kita. Seperti yang disampaikan oleh Hanzalah radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya itu kalau majlis sama jenengan itu seakan-akan neraka kelihatan oleh mataku, sehingga saya takut kepada Allah Ta'ala." Ini pentingnya majlis-majlis ilmu yang membuat rasa takut kepada Allah. Ini biasanya ilmu yang terkait dengan akidah dan tazkiyah biasanya, terutamanya. Kemudian ya itu wong kang soleh kumpolono, ini penting sekali. Maka rusaknya manusia itu biasanya karena temannya, biasanya begitu. Almar'u ma'aman ahabba, kata Nabi. Orang itu nanti dikumpulkan Allah di akhirat bersama orang yang dia cintai. Mereka harus mencintai orang soleh, bergaul orang baik. Itu nanti insya Allah akan membawa kita kepada keselamatan dunia sampai akhirat. Itu sama sekalian, dan mari kita terus berusaha meningkatkan takwa kita, karena ini perlombaan yang paling fair. Perlombaan yang paling fair, siapapun bisa meraih takwa ini tanpa modal yang modalnya nggak perlu besar-besar. Kalau misalnya di masjid ini ada lomba lari, kira-kira sing menang siapa? Sing sepuh apa sing nom? Sing nom mestinya kan, modalnya kudu kuat. Ada lomba, apalagi misalnya lomba sedekah, oke-okean, sing paling menang siapa? Ya sing duitnya oke, sing sugih gitu. Tapi kalau menuju takwa ini siapapun bisa, masih muda ya bisa, wis tua ya iso, awake sehat ya iso, awake ora kuat mlaku ya iso, semua bisa. Ya. Karena itu takwa itu membenahi hati, agar hati kita mempunyai rasa khauf bi azumatillah wal khauf min adzabillah, takut dengan keagungan Allah dan takut dengan siksa Allah Ta'ala. Itu takwa di sini. Semuanya bisa menguatkan takwanya, berusaha, dan tadi sekali lagi nanti yang ngasih takwa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadd. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia telah siap untuk hari esok. Inilah wasiat Allah, perintah Allah pada kita, agar kita sering mengingat-ingat apa yang telah kita siapkan untuk akhirat kita. Karena perjalanan kita ini di dunia nggak lama. Sekarang kalau umat Muhammad paling pol ya 70 tahun, 60 tahun, lebih lagi ya paling 100 tahun sudah sangat jarang. Maka ini persiapkan, pikirkan modalmu nek nanti ketemu Allah itu apa. Makanya paling tidak kita harus memikirkan tentang 4 hal. Seperti yang Nabi sabdakan, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatis ala'an. Senantiasa 2 kaki anak Adam di hari kiamat nanti tidak akan bergeser sampai ditanya tentang. Nah, inilah yang harus kita sering muhasabai, introspeksi. Sudah benar nggak kita menggunakan 4 hal ini? Yang pertama apa? An umri fi ma'afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Umur itu berarti waktu kita. Kita modal waktu yang Allah berikan kepada kita ini, nikmat waktu ini, dari bangun sampai tidur lagi 24 jam ini dikelola untuk apa? Apakah untuk mencari modal amal soleh biar modalnya ketemu Allah banyak, atau untuk hal yang sia-sia bahkan dosa? Ini harus kita sering adakan muhasabah waktu-waktu kita ini, karena ini karunia Allah yang sangat baik. Jangan sampai nanti kita lalai, karena ada di ayat yang berikutnya tadi kan,
Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Jangan kamu seperti orang yang lupa pada Allah, lupa sehingga mereka melupakan diri mereka sendiri, nggak persiapan, waktunya habis percuma, nggak ada nilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mesti pikir para bapak yang bekerja, jangan hanya bekerja dalam rangka bekerja. Jangan karena nerak kerja disiram bayu sama istrinya misalnya. Tapi betul-betul diniati, aku kerja ini kewajiban dari Allah agar saya bisa berikan nafkah dan keluarga aku, ini perintah Allah, ini sedekah yang sangat besar. Maka Nabi bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu lil yatim wa dinarun anfaqtahu li usratik a'dhamu ajran dinarun anfaqtahu li usratik wa kama qala Rasulullah. Satu dinar itu berapa rupiah itu? Satu dinar itu 4/4 gram emas. Sekarang emas berapa Pak? 1 gram? 1,5. Larang ya Pak? Lumayan ya. Ya, duit emas ya lumayan. 1,5 ya berarti ini 4 gram berapa? 6 juta ya, sekitar 6.750.000 berarti. Nah, antum ngasih nafkah pada sedekah kepada untuk jihad fisabilillah 6.500.000 tadi misalnya, atau anak yatim, atau untuk keluarga, untuk ngasih makan, untuk nyekolahkan, atau itu yang terbesar pahalanya yang untuk alhamdulillah untuk keluarga. Nah, sehingga apa? Letihnya kita bekerja ada nilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memikirkan agar waktu-waktu kehidupan kita betul-betul bernilai untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktunya. Nah, jamaah sekalian, dalam menggunakan waktu ini, saya mengajak diri saya dan antum semuanya untuk memperbanyak zikrullah azza wa jalla. Karena ini enak. Naik motor, zikir, bisa nggak? Bisa. Pakai ngelamun, lihat lintang, zikir, bisa kan? Jadi zikir ini dalam apapun bisa. Dan Allah perintahkan zikir itu bisa dalam kondisi apa itu? Qiyamah wa qu'uda wa ala junubihim. Berdiri bisa, duduk bisa, berbaring bisa. Kenapa kok zikir? Zikir ini dahsyat pahalanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah tamla'u ma bainas samai wal ardi. Kalimat subhanallah alhamdulillah akbar wala ilallah itu memenuhi antara langit dan bumi pahalanya. Ya. Dengan mau menjadi orang terbaik sak dunia itu modalnya zikir. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap hari, pada hari itu maka dia jadi khairun nas. Dia menjadi orang terbaik dan tidak ada lebih baik pada orang itu kecuali yang membaca lebih banyak lagi. Zikir. Waktunya apa? Menggunakan waktu zikir, masya Allah sedikit tapi masya Allah. Nah, termasuk zikir yang saya ngejak yang lain juga. Ini yang untuk ringan. Habis subuh sama habis maghrib. Jadinya setelah salam kan mesti maca istighfar kan? Astagfirullahaladzim. Satu baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Biasanya 3 kali. Nah, coba mulai sekarang ditambah 10 kali. Kenapa 10 kali? Ternyata ada hadis yang menyebutkan siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah salam, qabla yatakallam, sebelum ngomong dengan yang lainnya, wa than rijlaihi, dan 2 kakinya belum berubah, masih dalam posisi apa tahiyat itu,
maka ada banyak pahalanya. Allah akan setiap kalimat yang diucapkan Allah akan angkat dia 10 derajat. Allah akan beri dia 10 kebaikan. Allah akan hilangkan darinya 10 keburukan sayiat. Allah akan jaga dia di seluruh keburukan pada hari itu. Dia nggak dapat hal yang membuat dia nggak suka. Allah akan jaga dia sehari-hari dari syaitan, dan tidak ada dosa yang membahayakannya kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat lain, dia seperti membebaskan, lebih baik daripada membebaskan 4 budak keluarga turunan Ismail. Itu ucapan yang simple. Itu berapa menit Pak kira-kira? Baca la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa paling 5 menitan paling ya. Paling seperti itu besarnya. Inilah pemanfaatan waktu itu yang sangat penting. Itu adalah zikrullah azza wa jalla, yang selain melembutkan hati tapi banyak pahala-pahala dan banyak faedah-faedah dunia untuk di dunia Allah berikan kepada kita. Manfaatkan waktu ini, dan ternyata ada di surga nanti orang yang mayatahassaru ahlul jannah. Mayatahassaru ahlul jannah, tidaklah seorang penduduk surga merasa paling merugi. Wes ning surga tapi merasa rugi. Kenapa rugi? Ingat dulu di dunia ada waktu-waktunya yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Kenapa? Di surga tahu pahalanya besar sekali. Ada pohon la haula wala quwata illa billah, setiap baca itu 1 korma di surga. Jadi nanti kita kalau semoga Allah ke surga itu akan saling ngiling-ngiling di dunia, ya Allah kenapa di orang zikir gitu, karena besarnya pahala berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu an umrihi. Yang kedua apa? An ilmi fima amila bihi. Yang perlu kita muhasabah juga tentang ilmu yang telah kita pelajari. Sudah menjadi amal belum? Atau ilmu itu hanya konsumsi akal saja? Karena ilmu itu nanti menjadi hujjatun laka, hujjatun alaika. Bisa menjadi pembelamu atau menjadi penuntutmu. Ketika ilmu itu hanya dijadikan wacana, dijadikan penambah wawasan, tetapi amalnya jauh dari ilmu, itu bahaya sekali. Ya, berapa banyak muslim yang sudah tahu pentingnya sholat berjamaah, tapi dia sholat di rumah misalnya. Ini dua ilmu, tapi ilmunya enggak fima amila. Kenapa enggak diamalkan? Gitu. Enggak diamalkan. Dan macam-macam yang lain nih. Sudah tahu dolim kepada orang lain, kepada harta orang lain itu haram, tapi masih aja pada korupsi, masih aja pada menipu. Nah, ini contoh dari ilmu untuk apa? Kau praktekannya, karena ilmu nafi itu ilmu yang membuahkan amal. Maka kita belajar ini tidak semata-mata sekedar menambah wawasan, tapi lebih daripada itu bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang ketiga an malihi. Jadi yang ketiga ini lebih berat lagi. Hartamu dari mana? Min aina iktasabau wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapatkan harta ini? Halal atau haram? Korupsi atau bersih? Orang sekarang ini karena lemahnya iman, lemahnya takwa itu prinsipnya kewale-wale. Sering kita dengar sing haram bae angel golek mikir sing halal gitu. Nah, dia sukanya ke haram-haram ya nggak tahu sing halal gitu. Gitu. Maka ini hati-hati betul kita dengan harta ini, karena dunia ini sifatnya kata Nabi inna dunya hulwatun khudratun. Dunia itu manis dan hijau. Sehingga ini banyak menggoda manusia, hatta orang-orang alim. Orang-orang alim itu manusia yang punya hawa nafsu juga. Kalau nggak hati-hati, kalau nggak dia menguatkan zuhudnya pada dunia ini, nanti bisa terbawa oleh dunia. Itu harus waspada. Maka dulu kita tahu kan ada seorang tokoh pada zaman Nabi Musa,
namanya Bal'am bin Haura, ya. Kalau doa langsung terima Allah. Nah, tetapi kemudian dia diminta mendoakan untuk Nabi Musa keburukan, dia akhirnya mau digoda dengan dunia oleh kaumnya itu. Akhirnya disebutkan dalam Quran, dia itu akhlatil ard, dia suka dengan dunia. Ulama aja bisa berubah gitu, apalagi orang ulama ya, tambah gampang berubahnya. Maka kadang-kadang kita sering lihat kan, jadi mahasiswa itu teriak-teriaknya luar biasa, terus jadi pejabat lali kalau dia pernah teriak-teriak gitu. Karena terkena godaan dunia. Kadang-kadang ada sebagian seperti itu. Yang penting kita hati-hati, kita harus yakin pada Allah supaya kita nggak tergoda dengan harta yang haram. Kita sadar rezeki itu sudah ada jatahnya masing-masing. Tidak mungkin keliru. Tidak mungkin rezekinya kita diambil orang, pasti kita punya jatah masing-masing. Itu harus kita yakini sehingga kita tidak perlu mencari yang haram-haram. Kemudian selain dari mana, fima anfaqahu, untuk kau infakkan untuk apa? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan dari Allah Ta'ala nanti kepada kita. Untuk apa uangmu ini? Untuk apa? Untuk apa? Manfaat nggak untuk akhiratmu? Manfaat untuk duniamu? Nanti tanya. Ya. Sekarang ini ngeri itu ya apa tuh judul ya? Itu sampai berapa triliun? 700 triliun nih katanya di Indonesia ini ya Roman. Yang kena judul tuh semua kalangan, sampai kalangan macam-macam, sampai termasuk yang ngaman ke judul ya melu judul kan. Sebagian TNI polisi sebagian juga kena, itu memang luar biasa. Nah ini contoh hartanya untuk judi online seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Min aina wa fima, dari mana, untuk apa kau infakkan. Yang berikutnya adalah apa? Wa jismi fima ablah, tubuhnya untuk apa dia gunakan. Dikasih Allah mata 50 tahun, 30 tahun, 60 tahun, dia bisa melihat, dia bisa berjalan, untuk apa matanya? Pernah nggak baca Al-Quran? Pernah nggak baca buku-buku Islam yang baik? Atau hanya untuk maksiat dan lagun saja? Telinga, hidung, tangan, kaki, jismi, semua tubuh kita ini Allah kasih nikmat kita luar biasa. Kalau kita pengen rasain nikmat teman, kalau sedang ke rumah sakit gitu ya, menengok itu jadi kan dengar ya di Indonesia ada peristiwa itu, dengar semua ya nih. Ya, itu saya nengok, ya Allah, ya apa namanya, ya padahal itu mungkin belum terlalu parah banget, kami ya parah itu ya gebelebet kakinya nggak bisa gerak. Sekarang alhamdulillah sudah membaik, dioperasi di Mawardi. Sampingnya ono sing sininya busuk, poklek itu, ono sing apalagi tabrakan, ya Allah. Maka kita diberi jasad yang kuat ini harus bersyukur gitu. Nah, untuk apa? Kau syukuri apa tidak? Fisikmu yang baik itu, kau syukuri atau untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Ini juga harus menjadikan persiapan kita. Ya, karena kita ini hamba yang lemah, kita ini manusia yang sering lupa, maka harus sering mengingat-ingat, harus sering mengoreksi. Nanti kalau keliru dikembalikan lagi, istighfar, taubat. Maka kita harus sering istighfar. Nabi membiasakan sehari berapa kali? 100 kali. Kira-kira apa atau meneng, Pak? 100 kali. Enteng ya. Asal jenengan bagi dulu, misalnya bagi setiap habis sholat, yang target istighfar peng 20, berarti sedina peng piro? 100. Itu sudah paten. Jenengan pada sholat habis dungo sambil melaku astagfirullahaladzim peng 20, itu aku nek dinesung wis peng 100. Insyaallah asal diklinake itu lah kepenak ringan semua. Ini juga penting karena kita sekali lagi juga sering dosa, kita punya mata untuk dosa, ngomong dosa, semuanya ada dosanya, kita istighfar, taubat pada Allah. Ini memang perintah Allah untuk agar dosa-dosa tidak mengendap di sebuah beban di akhirat, tapi hilang. Nah, itu sahabat sekalian, intinya semua kenikmatan ini juga akan Allah tanyakan. Maka ketika Nabi siang-siang itu kelaparan,
Terus beliau bertamu kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansori bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, sama-sama lapar semua tiga orang ini. Di situ beliau dijamu, dia ambilkan anggur, disembelihkan kambing, pulang-pulang sudah kenyang. Lalu Nabi saat pulang bersabda pada sahabatnya tadi, kalian akan ditanya nikmat yang Allah berikan padamu. Untuk apa nikmat itu? Ya Rasulullah, cuma makan kenyang. Bukankah Allah berfirman kepada Nabi, "Tsumma latus alunna yauma idzin 'anil na'im." Kenyang itu ya penting, nikmat besar itu. Nek kelaparan ya karuan gitu. Jadi Masya Allah. Ini jamaah sekalian yang perlu kita sering renungkan. Nah, dalam beramal, mari kita mencoba bermuhasabah qabla wa ba'da amal. Qabla amal apa? Sebelum beramal apa yang kita perlu muhasabai? Niat kita. Niat kita. Apa namanya? Seorang ulama mengatakan, Hasan Basri rahimahullah berkata, rahimallahu imro'an, Allah merahmati seseorang waqafa indahabi, yang kalau punya kerentek niat, keinginan itu waqafa, berhenti dulu, tidak langsung beramal. Dia akan tanya ke hatinya, in kana lillah, kalau memang betul-betul dia mau beramal tuh hatinya memang lillah, karena Allah, mencari pahala Allah, mengharap surga Allah, famdi, lanjutkan. In kana ghairullah ya, tidak karena Allah, maka dia berhenti, dia benahi dulu hatinya sampai lillah. Itu namanya muhasabah qoblal amal. Sebelum kita beramal, terus sering nanya diri kita. Nah, kalau mau ngapa-ngapa, ingat-ingat, ini bismillah apa enggak ini? Ini mau infak ini bismillah apa enggak ini? Mau ikut politik ini bismillah apa enggak ini? Tertanya terus. Karena semuanya harus bismillah, harus lillah, bukan untuk dunia. Mau apa harus bismillah. Goyahnya target akhir juga harus bismillah enggak? Tanyakan. Dan nanti setelah beramal juga terus diintrospeksi, sudah masih lurus nggak niatnya, sesuai dengan syariat Allah tidak, gitu. Ini sudah terbaik tidak, terus kita selalu koreksi, sehingga nanti dengan sering mengintrospeksi diri harapannya kita menjadi lebih baik. Maka jamaah sekalian, introspeksi diri tidak hanya nunggu akhir tahun, tetapi setiap saat, setiap waktu, atau kalau malam kita tenung sebentar sebelum tidur, mengingat-ingat apa yang saya lakukan pagi seharian, apa yang manfaat, apa yang nggak manfaat, besok harus lebih manfaat, gitu. Jadi kalau bisa hidup itu di planning kayak gitu. Saya besok ngapa ya? Nggak bingung. Esok-esok lagi waktu kosong bingung, ngopo? Karena nggak punya planning, nggak punya planning. Bagus kalau bisa seperti itu. Nah itu kemudian Allah tambahkan lagi wasiatnya, wattaqullah, tekanan lagi, takutlah kamu pada Allah. Setelah tadi pertama ittaqullah, kemudian wal taqduna semua wattaqullah sebagai sebuah takkid, penekanan agar kita betul-betul perhatian kepada masalah takwa ini. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ini Allah sering sekali dalam ayat-ayat itu mengingatkan kita, Allah itu khabir, maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Yang ini kalau kita bisa merasakan dahsyat ini, merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah. Ini yang harus selalu juga kita ulang-ulang. Maka saya merenung ya, di antara faedah kita diperintah Allah, sunahkan Rasulullah ya, membaca surat Al-Mulk. Tiap malam kan kita disunahkan baca Al-Mulk. Yang sampai Nabi sampaikan kalau dibaca Al-Mulk tiap malam dia aman dari azab kubur. Ya, itu banyak sekali ayat-ayat yang menguatkan keimanan. Di antaranya adalah merasakan pengawasan Allah itu. Kan ada ayat wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur, ya kan?
kau sembunyikan perkataanmu, wasirru qaulakum aw ijharu bi, atau kau kenceng-kenceng perkataanmu, sesungguhnya innallaha alimun bizzatis sudur, Allah bahkan tahu apa yang ada dalam hati. Ini kan kalau kita diulang tiap malam, kalau kita pelajari sadari kan, jadi menguatkan Allah, lihat Allah mengetahui aku, Allah mengawasi aku semua. Itu kalau terjadi dasar sekali. Jadi PR kita ya, ini saya juga PR karena memang itu terasa berat, Pak. Terasa berat itu perlu perjuangan untuk merasakannya. Itulah iman, itulah ihsan, karena makom yang tertinggi agama kan ihsan kan. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Ihsan itu makom tertinggi yang antak budollah karena kata arahu, kau beribadah pada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau enggak merasakan itu, minimal kamu yakin dilihat oleh Allah. Ini level tinggi. Jadi kalau bisa kita meningkat setelah iman tuh ihsan itu, merasa dilihat Allah terus, itu luar biasa. Semoga Allah berikan kita kemudian bisa mencapai makom ihsan. Nah, itu jamaah sekalian, ada dari ayat yang ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah tadi, mari terus berusaha menguatkan ketakwaan pada Allah. Yang kedua, mari kita terus berusaha untuk melakukan introspeksi diri, kira-kira sudah punya modal seberapa untuk menghadap Allah Ta'ala. Kira-kira waktu-waktu kita sudah maksimal belum untuk mencari bekal menghadap Allah itu. Kira-kira terus kita tanya, sudah maksimal belum? Sudah kita maksimalkan belum waktu-waktu kita, tubuh kita, mata kita, semua kita tanyakan kepada kita, agar nanti kita jangan sampai terlalaikan sehingga kita asyik dengan dunia, karena dunia tadi mataul gurur, nikmat yang memperdayakan. Ya kalau nggak sering ingat akhirat nanti bisa-bisa lalai. Maka jadikan persani sebagian saudara kita yang ngaku Islam, uripe sebelum subuh tangi, tapi orang tahajud ring pasar ring pasar, lali sholat golek tuyul. Ya, ini ada juga yang banyak juga sih yang sholat ya alhamdulillah, tapi mungkin ada yang betul-betul hanya untuk urip, terus terus kerja dunia untuk duit, menikmati untuk foya-foya. Itu banyak terjadi. Saya waktu dulu punya teman-teman SD itu yang kerjanya ke Jakarta, itu kerja ya jam awet Senin mau Jumat itu kerja kuwesel tukang sampai lusuh gitu ya. Engko Setu Ahad hari merdeka. Orang kerja tapi duitnya seminggu nek kanggo foya-foya ngapa wis gitulah hidup yang tidak terarah oleh iman seperti itu. Ya, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus berusaha menjadi hamba-hamba yang terus bersiap-siap menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk bekal bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat nanti, sehingga harapannya kita ketemu Allah itu bisa berkata, ha umuqra'u kitabiyah, ini kitabku, catatan amalku, lihatlah wahai saudara-saudaraku, ini dzunantu anni mulaqin hisabiyah, saya di dunia dulu yakin betul akan bertemu hari hisab ini, jika bersiap-siap dengan sebaik-baiknya di dunia. Kita berharap kita seperti itu. Saat ditanya Allah, kitabnya di tangan kanan, balik ke keluarganya langsung berkata, ha umuqra'u kitabiyah inni dzunantu anni mulaqin hisabiyah. Jangan sampai sebaliknya, malah balik keluarga sambil sedih, ya letani, apa itu, ya letaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nyesel dia kali dulu, dia lupa dengan akhirat, dunianya, jabatannya hanya untuk kesenangan-kesenangan duniawi tanpa terkait dengan akhirat. Dia sedih, dia hancur duniaku, hilang kekuasaanku. Ya letaha kanatil qadiyah, seandainya dunia kematian akhirat sekalian bagimu. Nyesel dia karena dia tidak bersiap-siap. Demikian jamaah sekalian, ya, kita cukupkan dulu dari ayat yang ke-18 ini. Semoga bisa menjadi tazkirah bagi kita untuk terus meningkatkan takwa dan mengusahakan
muhasabah untuk amal-amal kita, persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.